Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hai, saya dari Universitas PGRI di Buana, Surabaya, ingin menginovasikan sebuah pembelajaran untuk memenuhi tugas inovasi pembelajaran yang diampu oleh Ibu Wahyu Susiloningsi, SPD, MPD. Berikut merupakan kelompok-kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Ruhul Fikri, Meliani Rohana, dan saya Tia Sentika Puspitasari dan Leli Fitrianti. DC, Discord Class. Apa sih Discord Class itu? Discord Class adalah kelas online yang dilakukan secara daring dikarenakan adanya wabah COVID-19. Maka selama pandemi pembelajaran akan dialihkan ke aplikasi Discord. Penggunaan aplikasi Discord ini tentunya sangat mudah, seperti halnya kita menggunakan WhatsApp dan juga menggunakan aplikasi official 365, seperti halnya yang digunakan oleh para pendidik saat ini. Kita menggunakan aplikasi Discord juga bisa mengirimkan file berupa makalah, PPT, dan lain sebagainya untuk menyampaikan materi kepada siswa kita. Nah, penggunaan Discord ini juga tentunya juga sangat mudah dan tidak hanya untuk digunakan mengirimkan file saja, tetapi kita juga bisa menggunakan seperti halnya dengan menggunakan Zoom atau Google Meet. Jadi, kita bisa langsung bertatap muka walaupun secara online dengan siswa kita. Dan kita juga bisa langsung mengabsen atau melihat wajah siswa. Kita sendiri. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan Discord Class. Yang pertama yaitu masih belum stabilnya server yang ada di aplikasi Discord. Yang kedua yaitu server di Indonesia belum menyediakan aplikasi Discord ini. Yang terakhir yaitu kurangnya fitur yang relatif masih belum selengkap dan terspek. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang keputusan kami memilih pembelajaran Discord Class. Melalui Discord Class adalah tujuannya untuk lebih fleksibel dan terasa lebih seperti kekinian atau perkembangan zaman di mana Discord sering digunakan untuk anak muda zaman sekarang. Dan untuk selanjutnya terdapat pada jenis strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dari Discord Class bisa termasuk dalam strategi pembelajaran afektif, di mana hal ini berkaitan dengan nilai yang sulit diukur. Oleh sebab itu dibutuhkan kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam diri siswa. Dan Discord Class juga merupakan pembelajaran kooperatif, di mana kegiatan belajar yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti bagaimana siswa bisa belajar menggunakan Discord untuk memenuhi ilmu pengetahuan yang terdapat di dalam diri siswa. Dan untuk selanjutnya terdapat karakteristik dari Discord Class ini. Dari Discord Class ini, karakteristiknya ini memiliki beragam model pembelajaran dan dapat mengaktifkan semua anggota kelompok untuk berperan dalam penyelesaian tugas tertentu yang terdapat atau termasuk ke dalam karakteristik sistem sosial, di mana karakteristik sistem sosial ini termasuk untuk mengembangkan potensi siswa untuk bekerja sama mencapai tujuan tertentu. Dalam hal belajar melalui Discord Class ini mungkin akan lebih mudah dipahami, karena tidak hanya untuk mereka yang tidak suka bertatap muka, tapi mereka juga bisa mendengarkan melalui
hanya on voice yang terdapat dalam Discord tersebut. Kurang lebih hanya itu yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Muhammad Rul Fikri. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan analisis lapangan dari inovasi manajemen kelas dan siswa. Manajemen kelas memegang peranan penting dalam pencapaian keberhasilan proses pembelajaran. Tujuan manajemen kelas adalah menciptakan dan memelihara suatu kondisi kelas yang kondusif untuk kegiatan belajar mengajar, sehingga siswa bisa belajar dengan efektif dan guru juga bisa belajar dengan efektif. Manajemen kelas tidak hanya terkait dengan pengaturan ruangan kelas saja, tetapi juga menyangkut pengelolaan interaksi pada peserta didik yang ada di dalamnya, serta membangun iklim kelas yang positif. Baik buruknya manajemen kelas yang dilakukan guru bisa dilihat dari ketiga aspek tersebut. Tantangan bagi pendidik pada masa pandemi ini adalah bagaimana mengupayakan dengan media daring agar proses pembelajaran dengan media daring dapat optimal dan tidak mengurangi esensi yang akan disampaikan oleh pendidik kepada siswa, seperti pembelajaran tatap muka. Pembelajaran dengan media daring yang dilaksanakan secara optimal dengan harapan output yang dihasilkan juga akan maksimal, tidak menimbulkan kejenuhan, kebosanan baik dari pendidik maupun siswa, sehingga dalam kondisi belajar dari rumah tetap akan mencetak generasi yang unggul. Proses pembelajaran di sekolah pada masa pandemi COVID-19 mempunyai banyak permasalahan yang dihadapi. Pandemi COVID-19 yang melanda di dunia termasuk Indonesia mengharuskan mengambil sikap dalam mencegah penularan yang lebih luas, termasuk sektor pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengambil sikap tegas melalui beberapa surat edaran berkaitan dengan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa pandemi COVID-19 berkaitan dengan kebijakan pembelajaran jarak jauh. Proses pembelajaran jarak jauh merupakan solusi yang dalam pelaksanaannya belum optimal secara keseluruhan. Ada hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran jarak jauh ini, antara lain sumber daya guru harus ditingkatkan kualitasnya, baik dari segi konten maupun metodologi, juga dalam hal pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, peserta didik juga kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Baik itu disebabkan jaringan internet yang kurang stabil, maupun dari segi penyediaan kuota internet yang terbatas. Saat ini, pembelajaran dilaksanakan secara daring dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Hal tersebut menjadi tantangan dan juga masalah tersendiri bagi guru kelas dalam mengatur dan mengelola kelas agar pembelajaran secara daring dapat berjalan dengan efektif. Pengelolaan kelas selama pembelajaran daring pada guru kelas hampir semua belum terlaksana dengan maksimal dan efisien. Hal tersebut disebabkan oleh guru kelas hampir semuanya belum melaksanakan pembelajaran secara variatif. Tidak ada pembelajaran materi, penugasan cenderung luring, dan lain-lain. Selain itu, adanya penguasaan teknologi yang kurang pada guru kelas maupun wali murid, terbatasnya sarana belajar peserta didik, dan lain-lain. Juga menjadi pengaruh sekaligus hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran walau daring, sehingga kebanyakan guru hanya dapat menyederhanakan pembelajaran sesuai kondisi peserta didik maupun guru kelas. Guru bisa menggunakan aplikasi Discord yang merupakan inovasi manajemen kelas dan siswa baru yang ideal dan memiliki potensi besar sebagai pembelajar di era COVID-19. Aplikasi ini tidaklah sempurna, tetapi pastinya memiliki kekurangan seperti belum dapat opsi bahasa Indonesia dan kurang user-friendly untuk penggunaan baru. Tetapi, dengan kelebihannya yang sepenuhnya gratis, sangat fleksibel untuk digunakan,
hemat kuota, dan lain-lain. Menurut saya, aplikasi Discord merupakan aplikasi ideal yang memiliki potensi yang besar untuk dipertimbangkan sebagai salah satu bentuk inovasi baru manajemen kelas dan siswa dalam pembelajaran secara online. Setelah analisis teori dari beberapa aplikasi pembelajaran, setelah analisis ada teori. Dari beberapa aplikasi pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh, aplikasi Discord ternyata menunjukkan kelebihan yang sangat menunjang bagi memudahkan pemahaman konsep, mempertahankan pendapat, dan dalam mengemukakan pandangan terhadap suatu hal. Karena aplikasi ini mampu menciptakan suasana seakan-akan real pembelajaran meskipun keadaannya berbeda, yaitu letak siswa pada waktu itu bukan di kelas, tetapi berada di tempat yang berbeda. Menurut Berry Pratama, aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani serta memenuhi kebutuhan akan beberapa aktivitas. Aplikasi basis data terdiri dari sekumpulan menu, formulir, laporan, dan program yang memenuhi kebutuhan fungsional unit bisnis atau organisasi atau instansi. Sesuai dengan pernyataan di atas, pada hal ini aplikasi Discord adalah menjadi layanan untuk memenuhi kebutuhan para peserta didik untuk berkomunikasi dengan guru, dan juga aplikasi Discord membantu dalam berkomunikasi lebih baik serta menjadi wadah bagi peserta didik untuk bisa mencari teman, kemudian berkomunikasi satu sama lainnya. Menurut Ibisa, aplikasi adalah alat bantu untuk mempermudah serta mempercepat proses pekerjaan dan bukan merupakan beban bagi pengguna. Beberapa aplikasi yang digabung menjadi satu paket disebut application suite. Dengan pernyataan tersebut bahwa aplikasi Discord membantu dalam mempermudahkan suatu komunikasi yang terjadi di dalamnya dan bukan malah menjadi beban yang ingin berkomunikasi. Di dalam aplikasi Discord, terdapat fitur-fitur yang memudahkan para penggunanya untuk menggunakan akses tersebut yang dimana dapat mempermudah dalam berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Melalui aplikasi Discord, seseorang bisa dengan mudah menggunakannya untuk berkomunikasi dengan teman atau rekan dalam memainkan suatu game atau hanya sekedar berbicara untuk saling bertukar pikiran. Menurut teori behaviorisme, untuk cara yang pertama yaitu kita sebelum menggunakan aplikasinya kita download dulu. Kita downloadnya di Play Store dan selanjutnya kita ketik pada kolom search Discord dan kita install. Kita tunggu. Nah, kalau sudah kita open, klik buka aplikasi. Dan kalau sudah kita login. Oh ya, untuk yang belum punya akunnya, registrasi dulu pakai nomor telepon dan kita login. Kita verifikasi nomor telepon untuk masuk ke Discord-nya.